Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman balik lagi di channel SDT Mebel, channel referensi bagi para tukang. Buat teman-teman yang masih maksain nyekrup pakai bor listrik ya, pakai bor kabel dengan alasan nggak suka bor cordless karena bor cordless itu ya yang katanya baterainya cepat habis lah dan segala macam. Jadi kita itu terpaksa speednya itu harus agak kenceng biar dia punya tenaga. Di situ ya ribetnya. Tapi tenang aja buat teman-teman yang suka bor listrik tapi pengen ada fitur drivernya bisa untuk nyekrup. Ya, ini Aldo ada satu produk yang dimana dia punya fitur driver ya. Jadi ini tuh adalah Aldo 1008 drill driver, yang dimana dia bor listrik tapi dia punya fitur-fitur seperti bor cordless, yang dimana dia itu torsinya bisa kita atur ya. Dia itu pakai sistem gearbox, jadi ya enak gitu untuk speed rendahnya dia tetap punya tenaga. Itu bedanya ya. Ya, untuk produknya sendiri ini harganya 455.000. Ya, nanti akan kita cobain ya kira-kira apakah sesuai ekspektasi kita atau tidak, bagaimana feelsnya dan kira-kira mantap atau enggak. Oke lah kalau gitu langsung aja ya kita akan unboxing, kita lihat ke produknya. Ya oke ya, untuk packagingnya sendiri dusnya warna orange seperti ini, ciri khas dari Aldo. Tapi yang saya heran di sini untuk produknya dia warnanya biru kali ini ya. Biasanya kan dia merah agak-agak ke orangean gitu ya. Dan ini dia beda sendiri nih, biru. Dan ya di sini bisa kita lihat ya ada brandnya Aldo Tools and Machinery. Dan di sini benar-benar dia itu punya dua speed gear selection seperti bor cordless pada umumnya. Dan dia ada LED job light with pre-glow function seperti itu ya. Dan di sini bisa kita lihat tipenya 1008 mesin bor listrik drill driver. Untuk drill chucknya dia kapasitasnya di 10 mili. Oke, lalu di bagian samping di sini juga ya kalau kita lihat ada beberapa aspeknya ya. Yang pertama di sini ada Aldo Tools and Machinery multifunction drill driver, dan untuk dayanya dia 220 volt 50 Hz 280 watt ya. Dan untuk RPM-nya dia di gear 1 0 sampai 440, dan untuk gear kedua dari 0 sampai 1650 RPM, dan kapasitas chucknya di 10 mili, variable speed dan power and reverse, tipenya 1008. Oke, lalu kita lihat di bagian atas ini tipenya BLT 1008 drill driver 10 mm. Lalu di bagian samping sini ya ini ada beberapa fungsinya ya. Tipe 108 multifunction drill driver for drilling, to open and lightening screw. Nah, ini untuk buka atau mengencangkan obeng ya, skrup, dan to open and tightening bolt. Untuk baut saya rasa kurang ini ya, kurang cocok karena dia sistemnya bukan yang impact. Dan ya di sini bisa kita lihat good quality dan drill driver mesin bor listrik. Oke, itu aja. Di bagian belakang sepertinya ya sama aja ya. Oke, langsung aja kita lihat isinya. Ya, yang pertama seperti biasa kita mendapatkan kartu garansi ya. Kartu garansinya kita lihat dulu. Nah, seperti ini dari Aldo. Nah, garansi tidak berlaku apabila, silakan baca sendiri ya. Nanti kalau kita baca terlalu panjang. Ya, seperti itu. Dan selanjutnya di sini ada buku manualnya. Buku manualnya ya seperti ini. Dan ternyata di sini kita udah mendapatkan bonus cadangan karbon brushnya ya, seperti ini ya. Oke, seperti itu untuk kelengkapannya. Dan selanjutnya kita lihat isinya. Nah, untuk boxnya sendiri ini udah habis ya. Saya ketepikan dulu, dan sekarang kita lihat untuk unit bornya. Nah, seperti ini ya, warnanya biru-biru Makita gitu ya. Nah, seperti ini untuk unit bornya. Ya, dari feelsnya sendiri ini berasa megang bor cordless ya, karena dia lebih balance gitu. Kalau bor listrik kan biasanya handle-nya dia di belakang gitu, jadi kurang balance. Tapi ini cukup enak untuk desainnya. Ya, kita lihat untuk build quality-nya sendiri. Build quality-nya bisa dikatakan udah oke ya, standar Aldo lah. Bisa dikatakan ya udah bagus. Di sini bisa kita lihat untuk finishingnya udah cukup rapi, dan plastiknya sendiri juga udah cukup oke. Dan di bagian ini hitam ini ada bumper rubber karet gitu ya. Jadi yang hitam-hitam ini tuh dia terbuat dari rubber gitu, soft grip. Jadi waktu kita pegang gini ini berasa cukup nyaman, dan bentuknya juga cukup kecil.
Ya intinya untuk feels ini menurut saya lebih enak ketimbang bor listrik pada umumnya. Nah selanjutnya kita lihat untuk fitur-fiturnya ya, teman-teman bisa lihat ini untuk caknya. Nah ini caknya ya ini tuh sama persis dengan cak bor cordless pada umumnya. Jadi dia itu untuk pengencangannya atau pengendoran menggunakan sistem 2 tangan seperti ini ya. Jadi dia udah keyless cak seperti itu, dan untuk ya ini dia bisa kita lihat ya, dia ada settingan untuk torsinya. Nah di sini ringnya bisa kita putar-putar, ini torsi 1, dan untuk skrup dia sampai di torsi 18, dan ini cukup clicky dan enak ya. Dan selanjutnya di sini ada mode drilling biasa, ini untuk mengebor ke besi ataupun ke kayu ya, ataupun ke lain-lain. Tapi sayangnya dia yang ini belum ada hammernya ya, jadi ini tuh nggak bisa dipakai untuk ke tembok atau untuk ke beton ya, seperti itu. Dan selanjutnya dia juga punya fitur gear 1 atau gear 2 ya, dia low ataupun high. Nah ini teman-teman bisa lihat, ini gearnya bisa kita atur-atur mau torsi tinggi atau torsi rendah. Dia kalau torsi tinggi dia RPM-nya low ya, dan kalau torsi rendah dia high, tergantung penggunaan. Kalau untuk mengebor ya tentunya kita pakai yang high, tapi kalau untuk nyekrup itu lebih enak yang low karena dia torsinya lebih kuat. Beda dengan bor listrik kebanyakan yang tidak punya fitur gear seperti ini. Dia biasanya untuk bor-bor listrik pada umumnya untuk torsi, untuk speed rendahnya dia torsinya itu loss power ya, hilang tenaganya karena dia nggak pakai sistem gearbox seperti ini. Kalau ini dia udah pakai sistem gearbox, jadi lebih enak untuk nyekrup di speed rendah. Ya selanjutnya di bagian sini biasa ya, dia ada triggernya. Triggernya juga ini tuh cukup smooth, dan ada forward and reverse, bisa bolak-balik, ke tengah dia tetap ngelock, dan ya itu aja ya, bisa dikatakan udah sama persis dengan bor cordless pada umumnya. Oh ya, di sini saya baru lihat ya, ini yang saya suka juga. Teman-teman bisa lihat untuk pergantian karbon brusnya dia nggak di dalam lagi seperti bor listrik pada umumnya, dia udah di luar. Jadi nanti kalau karbon brusnya habis kita nggak perlu bongkar-bongkar mesinnya seperti bor listrik pada umumnya, kan dia karbon brusnya di dalam ya. Nah kalau ini dia udah di luar seperti ini, seperti circular saw dan lain-lain. Jadi kita tinggal buka dari samping, nggak perlu bongkar-bongkar mesin lagi untuk mengganti karbon brusnya. Ya lebih praktis. Ya oke, sekarang kita akan coba tes wattnya, sekaligus nanti kita akan cek ya untuk RPM-nya real atau tidak. Ya, watt tanpa bebannya di 140-an ya, 150 watt lah. Karena itu dia nggak pakai beban. Dan ya, kita ukur untuk speednya dia ada berapa RPM, kita tes. Iya di 1571. Nah kalau kita bandingkan dengan bor cordless ini tuh udah tinggi ya, tapi jangan dibandingkan dengan yang bor listrik pada umumnya yang nggak punya gearbox. Itu bisa dikatakan ini tuh ya tergolong rendah, tapi ya bisa dikatakan 1500 itu untuk ngebor itu udah oke kok. Untuk bor-bor premium rata-rata yang cordless juga segitu ya, di 1500-an. Dan ya kita coba di gear low nya atau gear satunya, kita tes. Ya dia smooth ya, jadi dia itu nggak langsung kenceng, bisa sepelan itu. Kita tes berapa RPM terendahnya. Ya di 120-an ya. Kalau kita maksimalkan gear rendahnya atau speed rendahnya, ya di 425 ya. Ini juga udah tergolong tinggi kalau kita bandingkan dengan bor-bor cordless pada umumnya. Ya oke lah, kalau gitu langsung aja ya kita akan cobain, kita tes bagaimana feelsnya, enak atau tidak untuk menyekrup, dan kita coba nanti untuk ngebor kira-kira kemampuannya sejauh mana. Kita coba dari bor kipas yang kecil sampai yang kebesar, kira-kira maksimalnya berapa yang masih mumpuni gitu. Oke ya, langsung aja kita cobain.
Oke, sekarang kita coba fitur unggulannya ya, yaitu adalah fitur nyekrupnya. Ya, ini saya pakai yang gear low atau speed 1. Kita coba untuk nyekrup sekrup kecil seperti ini ya. Oh ya, kita bikin torsi terendah dulu, kira-kira selembut apa. Kita coba tes ya. Oke, 1, 2. Ya, ternyata dia untuk sekrupnya nggak masuk ya. Jadi teman-teman bisa lihat ini cuman segini masuknya dengan torsi paling rendah. Itu artinya dia torsinya lembut untuk torsi paling rendahnya. Jadi untuk sekrup di bawah ini masih oke nih. Ya, kita tambah 6 ya. Kurang 10. Terlalu besar. Ya, sepertinya 11 ya. Kita ulang. Ya, pas ya. Bisa ditambah kalau kurang. Jadi dia di speed rendahnya dia itu torsinya tetap kejaga ya. Nah, seperti itu. Oke, kita coba yang lebih panjang ya. Ini yang 1 in. Kita tambah torsinya di 15. Terlalu kencang. 13. Terlalu kencang. Mungkin 11 atau 10. Ya, kurang 12 sepertinya ya. Iya. Jadi bisa diatur sesuai kemauan ya. Jadi dia itu di speed low-nya dia torsinya tetap kejaga. Itu keunggulannya. Kita coba buka ya. Dan dia bedanya kalau kita lepas trigger dia berhentinya agak lama ya. Beda seperti bor cordless biasanya dia langsung mati. Ya, seperti itu bedanya. Nah, kalau pakai bor listrik yang tanpa sistem torsi seperti ini, biasanya ini kita harus pakai speed langsung tinggi ya, supaya dia itu torsinya ada gitu. Dan biasanya tidak jarang mata sekrupnya jadi selek karena speednya ketinggian. Tapi kalau ini kita bisa dengan speed rendah untuk ngebukanya. Ya, feelingnya nggak jauh beda ya dengan bor cordless pada umumnya yang punya fitur torsi seperti ini. Ya, sekarang kita akan coba untuk ngebor ya, kira-kira fitur drillingnya itu bisa dipakai sampai ukuran berapa sih. Kita coba pakai bor kipas ya. Kita coba dari yang kecil sampai yang nanti kemungkinan terbesarnya bisa dipakai ukuran berapa. Nah, ini saya coba mata bor kipas 16 mili ya, dan ini gearnya gear kedua speed tinggi. Apakah masih mumpuni untuk ngebor-ngebor kayu kekerasan standar ya. Ini kayu mahoni ketebalan 2 inci, kita tes. Ya, sepertinya mata bornya yang udah tumpul ya. Kita coba yang lebih gede. Ya, ini kita cobain yang 20 mili ya. Kira-kira apakah masih memungkinkan? Kita coba tes.
Ya sepertinya memang agak berat ya. Bisa sih bisa. Cuman dia agak lost power aja ketika bebannya itu ditekan ya, ketika ke beban tinggi gitu. Ya kita coba ke ukuran yang lebih gede lagi, apakah masih memungkinkan. Nah ini kita pakai ukuran 25 mili ya. Masih oke atau tidak, kita tes. Ya, sepertinya dia ngoyo sekali ya. Oke, kita cek suhunya ya. Untuk suhunya sendiri ya karena dia dipaksa ya tergolong panas kalau saya bilang ya. Nah, di 49 ya belum overheat sih. Tapi ya udah tergolong panas 46. Hampir 50 ya. Ya oke, itu tadi dari hasil uji cobanya. Tentunya teman-teman udah punya penilaian sendiri ya. Ya sedikit akan saya ceritakan bagaimana pengalaman saya. Yang pertama untuk nyekrup. Untuk nyekrup sih kalau dibandingkan dengan bor listrik yang tidak ada fitur torsinya, jelas ini tuh lebih enak ya. Karena dia kita bisa pakai speed rendah, tapi torsinya tetap tinggi. Dan juga dia ada limiter torsinya ya. Kalau bor listrik kan nggak ada tuh. Jadi kita feeling aja di triggernya. Kalau ini kita bisa limit. Jadi kalau dia udah sesuai settingan dia akan loss gitu ya. Jadi dia ada pembatasnya. Itu berguna untuk penyekrupan yang banyak. Jadi kita nggak mikir lagi, tinggal seret 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 gitu aja ya. Bayangkan kalau pakai feeling itu pasti akan lebih lama. Tapi ada sedikit kekurangan menurut saya yang dimana untuk nyekrup itu triggernya dia agak sedikit lemot ya, nggak responsif seperti bor cordless yang dimana kalau kita tekan dia itu langsung cepet gitu muternya. Tapi ini dia agak lama, tapi ya dalam batas kewajaran sih menurut saya. Dan untuk berhentinya juga agak lama tadi ya teman-teman bisa lihat ya gitu, kita lepas triggernya dia itu mesinnya masih muter, jadi dia nggak langsung berhenti gitu. Tapi ya bisa saya katakan itu masih dalam batas kewajaran ya. Intinya kalau dibandingkan dengan bor listrik yang tanpa sistem torsi seperti ini tuh jauh lebih enak. Ya selanjutnya kalau kita bahas untuk ngebor ya. Nah untuk ngebor sepertinya ini tuh tidak diperuntukkan untuk kerja-kerja berat ya. Itu tadi kita cobain dia itu di beban berat bisa dikatakan lost power, tenaganya hilang. Jadi bisa saya katakan ini itu ya untuk kerja-kerja ringan aja. Kalau untuk pengeboran ya jangan pakai bor kipas lah, pakai bor kayu biasa aja. Itu saya rasa masih oke, 10 mili atau ya di bawahnya itu masih oke. Jadi kalau untuk bor kipas saya rasa ini tuh nggak rekomen. Ya, jadi keunggulan utamanya menurut saya alat ini tuh adalah di bagian penyekrupannya ya. Buat teman-teman yang masih pakai bor kabel untuk nyekrup dengan alasan nggak suka pakai baterai ya, saya rasa lebih cocok digantikan yang ini. Jadi untuk nyekrup-nyekrup itu lebih enak. Ya, oke ya, mungkin itu aja pembahasan kita di video kali ini. Mungkin teman-teman ada yang mau ditambahkan silahkan aja di kolom komentar. Ya, semoga video ini bermanfaat dan menjadi gambaran buat teman-teman yang lagi melirik bor seperti ini ya. Oke, jadi sekian dulu video kita. Kita kembali lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.